Jadi begitu, itu yang membuat, mohon maaf tuh, saya mau nangis loh ini. Sumber daya manusia kita kualitasnya parah, Refli. Iya. Nah, tetapi saya berkesimpulan, Refli ya. Iya. Kebajikan tanpa power lumpuh, power tanpa kebajikan brutal. Generasi muda tuh merasakan sistem meritokrasi. Oh, jadi kalau kita ingin menjadi someone tuh harus teladan, harus kerja keras, harus ikhlas, harus soleh gitu kan. Nah, sehingga kalau sekarang, iya kan, sekolah aja nggak bener gitu ya, dipaksakan harus nggak memenuhi jadi wapres. Can you imagine gitu, Rafi? Iya. Demi Allah, itu aja yang saya ngeri dengan rezim sekarang itu. Iya, saya insya Allah manusia yang paling objektif di dunia gitu. Oke. Saya ingat waktu 2019 diundang Bang Kari Ilyas di ILC gitu ya. Saya artinya waktu itu kan lagi mesra-mesranya antara PD Perjuangan dengan Pak Jokowi kan. Saya tetap gambarkan. Nah, maksud saya objektif gini. Jadi kalau ingin nggak bias ya, menilai kinerja organisasi atau seorang tuh apa yang dinamakan dengan Key Performance Indicator. Jadi ada indikator kinerja utama atau KPI-nya. Dan di bidang ekonomi kan jelas, Refli. Dari perspektif ekonomi, suatu pemimpin atau negara itu berprestasi atau bekerja baik. Pertama, kalau growth pertumbuhan ekonominya itu di atas 7%. Satu kita sebutkan dulu, satu pertumbuhan ekonomi dulu. Yang kedua, sifat pertumbuhan ekonominya harus berkualitas. Jadi satu pertumbuhan ekonomi, kedua kualitas pertumbuhan ekonomi. Kualitas itu artinya bisa menyerap tenaga kerja banyak. Yang ketiga adalah inklusif. Jadi kue pertumbuhan ekonominya itu jangan hanya dinikmati oleh sekelompok orang, tetapi harus seluruh rakyat Indonesia. Hanya saja kita pun jangan sampai seperti komunis sama rata sama rasa Jadi distribution of wealth-nya itu berdasarkan keadilan. Dan terakhir adalah sifat pertumbuhan yang tinggi itu harus sustain, harus ramah lingkungan, berkelanjutan. Jadi 4 itulah. Dan kalau boleh saya tambah satu adalah kedaulatan pangan dan energi. Karena tanpa daulat pangan dan energi, pertumbuhan ekonomi ini nggak mungkin ini. Dan satu lagi itu yaitu daya saing atau competitiveness. 7 indikator kinerja utama ini nanti saya paparkan data-datanya. Itu dengan sangat hormat itu, dengan segala karena jeblok Jokowi itu. Dan sebelum, karena ini kan kita bicara sama orang awam, Prof ya. In general dibandingkan zaman SBY misal, walaupun sebenarnya tidak bisa apple to apple karena zaman dulu kan 10 tahun yang lalu kan, tapi at least gimana kalau dibandingkan zaman SBY? Pertumbuhan ekonomi jelas bagus SBY. That's enough, cukup. Artinya bahkan dengan SBY yang 10 tahun yang lalu masih bagusan SBY gitu. Silakan Prof dieksplorasi. Jadi misalnya pertumbuhan ekonomi, Refli, dan itu kan janji tertulis dalam dokumen kenegaraan waktu Pak Jokowi kampanye kan, bahwa pertumbuhan ekonomi at least 7%. Nyatanya zaman sebelum Covid kan zaman lagi kondusif-kondusifnya tuh, baik situasi global tidak seperti geopolitiknya lagi seru, mohon maaf global climate change pun belum begitu seru juga gitu ya. Nah, jadi artinya kondisinya kondusif untuk achieving untuk mencapai 7%. Tapi faktanya kan 2014 sampai 2019 periode pertama Pak Jokowi, datanya sudah terpublish mana itu rata-ratanya 5%. 5%, iya. Nah, kemudian yang kedua sifat pertumbuhannya pun sangat kurang berkualitas karena setiap 1% pertumbuhan zaman Jokowi ini hanya bisa menyerap 200.000 tenaga kerja. Sedangkan zaman Pak Harto sampai zaman Bu Mega itu setiap 1% pertumbuhan bisa 400.000. Wah, ya kenapa? Karena sektor-sektor yang tumbuh zaman Pak Harto dan Bu Mega itu adalah sektor ekonomi real yang tradable itu. Perikanan, pertanian, industri manufacturing. Betapa zaman Pak Harto sampai Bu Mega. Real ekonomi lah real ekonomi yang tradable, yang menghasilkan produk. Zaman si Pak Jokowi kan banyaknya sektor jasa. Kayak model Nadiem tuh, Gojek, supply chain yang mempercepat
distribusi aja, tetapi the production dan manufacturing itu lemah. Makanya itu tercermin pada kontribusi sektor manufacturing, zaman atau mengandalkan ekstraktif gitu. Yes, exactly. Gitu. Dan jam lompat ke sektor tersier, jasa itu anak-anak muda kita. Padahal kalau negara mau maju kan harusnya yang utama basis di sektor sekunder, itu sektor manufacturing, pengolahan gitu. Ini jam ini karena malas. Nah, kenapa demikian? Karena fakta ini sekarang kan makin terkuat. Karena anak muda yang pandai itu mau cari easy money aja. Yes, exactly. And pemerintahnya pun mengadakan barrier to entry untuk pengusaha baru. Kenapa? Karena hampir semua pejabat sekarang kan mulai terkuat kan, ikut bisnis. Menterinya kan itu, menteri investasi kan ikut bisnis. Jadi semua menteri bidang ekonomi itu pedagang semua itu. Pedagang semua. Kata Rizal Ramli itu peng-peng, penguasa sekaligus pengusaha. Nah, ini yang menurut saya bandit-bandit negara. Kenapa ya? Karena presiden, menteri, gubernur, bupati supposed to be wasit kan, supposed to be regulator. Jadi wasit yang adil, regulator yang bisa menciptakan iklim investasi yang kondusif, adalah yang tidak punya vested interest kan. Ini ada. Nah, coba kasus timah semua kan di backing oleh pejabat kan. Kasus nikel gitu ya. Dan semua lah saya kira itu datanya udah public domain ya, nggak perlu takut gitu ya. Semua ikut. Nah, andaikan itu di clear up, ditiadakan, insya Allah investasi ya, produksi dan manufacturing akan tumbuh gitu. Kemudian indikator kedua, Refli, tadi kan pertumbuhannya rendah ya. Nah lalu, nah itu pun mohon maaf, ini pun kebohongan pemerintah. Pemerintah kan kalau publikasi, lihat di antara negara G20 kita tertinggi ketiga setelah Cina, India. Nah ini tertinggi ketiga pertumbuhannya. Gitu. Nah kan lalu membandingannya dengan model Amerika, negara-negara Eropa Barat gitu, Jepang. Ini mah kayak nganggap semua orang Indonesia bodoh. Nah padahal kan udah sunatullah, udah hukum alam bahwa kalau negara yang sudah makmur maju pasti pertumbuhannya menurun karena sudah jenuh, daya dukungnya udah ini. Tetapi kan jumlah absolutnya besar gitu. Nah harusnya kalau mau fair, mau apple to apple, bandingkanlah dengan negara-negara yang stage of development-nya, tahapan membangunnya mirip kita. Misalnya Vietnam, Kamboja, Myanmar, India sendiri tumbuh 8% gitu selama periode Jokowi pertama tuh ya. Jadi itu juga yang saya harap ya, karena kita udah berjuang tetap Pak Prabowo dan Pak Gibran yang kira-kira akan dilantik ya, kita hanya bisa berdoa kan supaya beliau dapat hidayah, hilangkan enough is enough ya, kebohongan, kezaliman yang ada di rejim 10 tahun terakhir ini. Untuk beliau benar-benar merasa jadi presiden itu God chosen, pilihan Allah kan. Hanya satu orang dari 280 juta itu. Itu God chosen atau istidraj? Kalau nanti orang mengatakan wah ini kalau God chosen artinya takdir Tuhan ya. Takdir. Sedangkan itu berupa istidraj ya tinggal berkaca. Definisi istidraj kan juga replika. Kalau ada seseorang yang durhaka sama Allah, zolim bahkan menentang Allah, tapi karir duniawinya itu moncer ya. Itu namanya istidraj. Cuman sayangnya termasuk misalnya kalau kita pemilu curang tapi menang istidraj. Oke, tadi pertumbuhan, pemerataan, kualitas pertumbuhannya tidak menyerap tenaga kerja yang banyak. Betul. Ya. Kemudian ownership-nya atau beneficiaries-nya, jadi penikmat pertumbuhan itu ya. Bayangin hanya segelintir orang muter di situ-situ aja. Bayangin menurut data Oxfam International terakhir tahun 2023, 1% orang kaya Indonesia itu total kaya 1% nih, sama dengan 50% kekayaan negara Indonesia ini. Bayangin 50% kekayaan negara. Iya, kekayaan. Jadi hanya 1% orang terkaya di Indonesia itu. 50% kekayaan negara Indonesia. Total kekayaannya sama dengan 50% kekayaan Indonesia. Kan berapa angkanya itu? Sekali. Itu angkanya yang ada data pastinya gini. 4 orang terkaya di Indonesia, ya kan, kekayaannya sama dengan 40% penduduk Indonesia itu. Iya, itu ada data itu ya. Jadi dan dilihat dari koefisien Gini pun kita masih 0,4 sekian kan. Padahal kalau adil kan harus di bawah 0,3. Iya. Itu
Nah, karena kesenjangan yang demikian lebar, kemudian pertumbuhannya pun rendah, harusnya minimal 7% hanya 5%, kemudian sifat pertumbuhannya pun nggak berkualitas, maka kemiskinan menjadi masif, Refli. Kalau menurut BPS tahun 2023 data terakhir ya, yang miskin kita kan katanya sudah 9,4% saja, atau sekitar 26,5 juta orang, Refli. Tapi garis kemiskinannya setelah saya lihat, rendah sekali. Jadi garis kemiskinan versi BPS kan hanya 580.000 per orang per bulan. Kalau Refli dan para pemirsa podcast yang baik ini lihat definisi garis kemiskinan, adalah sejumlah uang yang cukup bagi seorang Indonesia untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar, Refli, itu ya. Pangan, sandang, rumah, kesehatan dan pendidikan. Ini untuk makannya sebulan. Saya tanya kalau ngajar di Uncen lah, di Syakwala lah, di seluruh Indonesia, saya tanya, kalian cukup nggak sekali makan 3.500? Hampir nggak ada yang bilang, atau semua nggak ada yang bilang nggak cukup, Pak Rohmin gitu. Katakanlah cukup, berarti sehari kan 3 kali makan, 10.500, katakanlah 10.000 lah. Berarti sebulan perlu 300.000. Kalau gitu untuk 4 kebutuhan dasar lainnya, itu sandang, rumah, kesehatan dan pendidikan, hanya 280.000, which is tidak cukup gitu ya. Jadi kalau yang realistis dan tidak munafik itu garis kemiskinannya yang didefine oleh Bank Dunia, Refli. Berapa? $3,2 per orang per hari. Itu kalau pakai standar itu berapa persen orang miskin Indonesia? Itu 38%, yaitu 112 juta. Dan itu waktu saya hampir setahun di Cirebon Indramayu, saya rasakan tuh betapa kemiskinan tuh yang benar itu adalah standar Bank Dunia, bukan standar BPS itu. Tadi, kalau BPS berapa dolar? Hanya $1,25. Dan itu berapa persen kalau BPS? 9,4. Jauh sekali. Jauh memang. Jadi ini menurut saya berdosa besar nih teman-teman BPS atau siapapun yang melaporkan presiden ya. Karena apa? Karena kalau presiden itu diberi laporan bahwa kemiskinan Pak Presiden tinggal 9,4% lagi, pasti respons beliau lain kalau dikatakan sesungguhnya yang miskin masih 38%. Exactly itu. Ini jolim nih yang melaporkan, hanya cari muka. Emang presiden nggak paham? Ya harusnya paham. Harusnya sih. Sorry, 2017 saya pernah bersama Kiai Said Agil Siroja, kan dulu penasihat PBNU juga ya. Diundang Pak Presiden tuh, Refli, September 2017. Bahwa Presiden, karena ini kan katanya podcast tahun partai dengaling-aling kan. Itu true story itu. September 2017, right? Dan alhamdulillah Pak Presiden didampingi oleh sahabat saya, Bapak Profesor Pratikno itu. Mensesnek. Pratikno itu siapa? Mensesnek. Dan beliau memberi jalan karena merah ke saya itu. Karena waktu kami berdua datang di Said, Pak Presiden sama Mas Pratikno jemput kami di tangga itu tuh. 2017 masih agak normal pemerintahan. Terus si Mas Pratikno saya bilang Pak Presiden, Prof. Rohmin sahabat saya, waktu saya rektor minimal 4 kali saya undang beliau tuh untuk ngasih kuliah umum di UGM, dan saya jemput sendiri di airport, bener tuh. Kemudian sebelum kampus kita sarapan di Soto Ali gitu. Atas dasar itu jadi psychological barrier nggak ada kan. Singkat cerita, Pak Jokowi waktu itu sebenarnya topik yang ditanyaan saya itu mengenai kebijakan Ibu Susi gitu ya. Tapi sebelum itu beliau tanya mengenai itu, Prof. Rahmin, saya tuh aneh ya, sejak zaman Pak Harto kan kita sebenarnya, suaranya jangan dikecilin, Prof. Sebenarnya kan kita ingin memberantas kemiskinan, ya, tapi kemiskinan kan masih tinggi gitu. Kalau menurut Prof, gimana pendekatannya? Saya jawabannya seperti kayak Nabi menaik sahabat tuh. Bapak Presiden lebih tahu, mungkin cuman menurut hemat hijau saya, mungkin pendekatannya harus dibalik, Pak Presiden. Maksudnya dibalik, kita harus sepakat dulu apa yang dimaksud dengan orang miskin gitu. Lalu saya cerita mengenai garis kemiskinan itu, antara garis kemiskinannya versi BPS dibandingkan versi Bank Dunia gitu. Nah jadi Pak Presiden, kalau kita sepakat garis kemiskinan Bank Dunia, berarti kan setiap orang tuh harus spending gitu ya, minimal $96, Refli. Iya kan? Per bulan. Per bulan 3,2 kali 30 hari kan. Nah jadi kalau kurs rupiah sekarang itu sekitar 1,5 juta lah gitu. 1,5 juta. Nah karena keluarga Indonesia tuh biasanya 5, Refli, yaitu ayah, ibu dan 3 anak kan rata-rata gitu ya.
Nah lalu biasanya di keluarga itu pun yang kerjanya ayah, Refli. Coba buruh pabrik, nelayan, petani gitu. Nah jadi Bapak Presiden harusnya seorang pekerja di Indonesia itu 7,5 juta. Exactly. Wah, Refli ini benar-benar cum laude. 7,5 juta. Nah lihat Refli, UMR atau upah minimum regional yang paling tinggi kan DKI. Berapa? 4,6. That's explain kenapa competitiveness industri kita rendah. Karena pekerjaannya itu selalu berpikir rumah gitu ya. Ini 4,6 juta hidup di Jakarta dengan anak satu aja nggak cukup gitu. Nah jadi harusnya kalau itu sepakat Bapak Presiden, maka Bapak harus instruksikan seluruh menterinya, terutama Menteri Ekonomi itu. Kalau misalnya saya Menteri Pertanian, harusnya Menteri Pertanian sudah punya rumus economic of skill. Petani sawah itu berapa gitu. Nah menurut penelitian IPB, ini contoh aja ya, dan FAO tahun 2000, economic of skill usaha padi sawah itu sekitar 1,5 hektar, Refli. Kalau 1,5 hektar baru hasilnya tuh 7,5 juta. Fakta di lapang sejak tahun 90, garapan petani sawah di Jawa kan rata-rata 0,4. Jadi siapapun bupatinya, siapapun gubernur, nggak mungkin makmur gitu. I see. Nah jadi itulah pentingnya transformasi struktural ekonomi. Tulisan yang saya kirim ke Refli itu saya tulis di Kompas. Jadi artinya kedepannya kalau negara mau maju tuh sektor primer, entah itu pertanian, perikanan, kehutanan, peternakan tuh memang harus jumlahnya sedikit, Refli, tetapi dia modern. Nah pertanyaannya, lalu surplus tenaga kerja dari sektor pertanian dikemenakan, itulah transformasi sektor ekonomi. Sektor sekundernya, manufakturnya dikembangkan, Refli. Nah jadi harusnya saya bilang waktu itu bahwa Presiden bisa menepuk dada semua kalau income rakyat Indonesia itu minimal 7,5 juta. 7,5 juta per bulan. Kalau pendapatan per kapita berapa berarti itu? Pendapatan per kapita dikalikan 12 saja ya. 12. Tapi pendapatan per kapita sekarang kita kan hanya 4.900, Refli. Jadi itu kita masih masuk dalam negara berpendapatan menengah menengah lewat sedikit. Menengah lewat sedikit aja. Nah, kriteria Bank Dunia maupun IMF suatu negara bangsa dikatakan maju makmur kalau pendapatan per kapitanya minimal 13.800. Can you imagine, kita baru 4.900. Syarat minimumnya 13.800. Jadi tahun lalu saya iseng-iseng bukan iseng-iseng, jalan sama anak-anak ke salah satunya Austria kan. Namanya uangnya uang Indonesia ya kan. Dapatnya dari yang begini-begini lagi kan. Kok mahal sekali apa-apa ya kan. Ternyata pendapatan per kapita mereka 50.000 wajar aja. Kita 10 kali lipat dari kita. Exactly ya. Jadi masih jauh panggang dari api dari segala macam kriteria. Tadi baru ekonomi loh, Refli. Nah jadi indikator lain, Refli, soal gizi dan pangan itu penelitian Kompas yang mendasarkan pada data atau kriteria FAO dan WHO ya. Jadi untuk Indonesia, Refli, harga makanan per hari yang memenuhi syarat gizi berimbang itu 22.200. Nah, Refli atau para pemirsa podcast bisa nebak gak dengan 22.200 ada berapa juta orang Indonesia yang tidak mampu? Ya lebih dari 50% jangan-jangan? 67%. Karena ada 187 juta rakyat Indonesia yang tidak punya uang segitu, Refli. Dan itu benar-benar terbukti di lapang berkorelasi dengan misalnya data IQ. Kita kan 78 rata-rata tuh. Dan mendekatin simpan. Betul, itu. Ya kan saya ingat Dr. Tifa. Betul itu. IQ kita 10 tahun terakhir itu turun 10. Kemudian pada stunting kita masih 21,4%. Kalau menurut Nutrition International malah masih 30% itu. Kemudian pada data PISA yang program International for Student Assessment itu yang setiap 4 tahun. Intinya nggak cukup lah hanya dengan program makan siang. Nah, exactly ya, itu pun uang ibaratnya inputnya gila-gilaan tapi outputnya nggak jelas. Habis-habisan makan siang tuh seharusnya jangan separah itulah Pak Prabowo. Nah, jadi begitu, itu yang membuat, mohon maaf tuh, saya mau nangis loh ini. Sumber daya manusia kita kualitasnya parah, Refli.
karena makanannya banyak karbohidratnya. HDI itu ya, Human Development Index masih ya. 72, saat minimum negara maju kan 80 HDI-nya gitu ya. Nah, literasi kita pun terburuk kedua di Indonesia, di dunia setelah Botswana, can you imagine tuh. Setelah Botswana. Dan itu literasi kita berapa persen yang masih buta? Iya, Mbak. Kalau soal literasinya sih sudah tinggal 10% lagi. Oke, tetapi kemampuan membacanya itu kita terburuk kedua di dunia, hanya menang daripada Botswana. Dan mohon maaf buat kita saudara-saudara Muslim pun harusnya paradoks ya, karena ayat suci Al-Quran yang turun bacalah ya, Al-Alaq. Iqra. Nah, kita parah membaca, berarti umat Islam Indonesia itu kebanyakan tidak melaksanakan ajarannya kan. Dan itu terbukti dengan survei dari Monash University mendapatkan bahwa Muslim di Indonesia yang melaksanakan sholat hanya 25%. Can you imagine tuh? Yang sholat, apalagi kalau Muslim Indonesia yang sholat 25%. Hanya 20%. Nah, apalagi kalau yang 20% sholat itu dipilah mana yang khusyuk. Jangan-jangan 10%. Padahal kalau yang khusyuk 1% aja. Padahal sholat yang berefek kebajikan sesuai di surat Al-Ankabut kan tuh yang inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar kan sholat yang khusyuk gitu. Itu sebenarnya root cause, akar masalah dari kebobrokan hukum, kebohongan di mana-mana karena orang tidak percaya sama akhirat dan tidak menjalankan sholat. Kalau pemimpin kita termasuk yang mana ya? Saya kira termasuk yang 25% atau yang 75%? Yang 75 kali ya. Iya. Jadi memang kita sesungguhnya kalau kita ikhlas, serius ya Pak Rael, negara kita tuh lagi tidak baik-baik saja. Dan padahal dengan sengaja, mari siapa yang bisa berdebat dengan saya dengan data-data itu semua data official dari pemerintah maupun Bank Dunia, yang nggak ada yang bisa membantah gitu. Padahal kita memenuhi segala syarat untuk menjadi negara makmur. Jadi kita tuh Refli, kalau saya boleh share ya, dan para pemirsa sambil minum nggak apa-apa, Prof, santai-santai aja. Mungkin bangsa yang sangat disayang Allah itu. Karena kita satu-satunya negara yang punya 3 potensi pembangunan yang lengkap. Pertama adalah dari segi jumlah penduduk. Kita kan terbesar keempat, hampir 280 juta ya. Ada bonus demografi lagi. Artinya kan itu potensi market domestik kan itu yang besar. Yang kedua adalah kita resource rich country. Berapa penduduk kita ya, Pak? Sekarang 278,4 juta. 278,4 juta. Dimana kalau dengan utang pemerintah aja, setiap bayi diwarisi 30 juta. Hanya utang pemerintah itu, belum BUMN, belum kewajiban. Publikasi dari Kementerian Keuangan bulan lalu ngerikan di Kompas bahwa untuk cicilan bunganya aja, ya kan setahun ini nih, 2023 kita bayar 470 triliun, bayangin guys. Dan dengan bunganya aja belum dengan pokoknya itu 800. Bisa 800 exactly. Padahal APBN kita kan hanya 3.500 gitu ya. Jadi kita punya ruang fiskal sebenarnya 2.700 triliun. 50% untuk gaji. Ya kan? Jadi hanya 1.350 triliun. Bayangin bagi seluruh Indonesia di sekian sektor. Kayak sektor kami kelautan perikanan, tahu nggak Refli? Hanya 6 triliun itu. 6 triliun. Jadi the largest archipelagic state in the world ya, dengan laut 77% itu anggarannya hanya 6 triliun. Berarti kan hanya 3 triliun untuk anggaran pembangunan, kan 50%. Kalah dengan KPU yang bisa sewa private jet itu. Tuh, gitu kan. Jadi memang nggak bener manajemen negara ini menurut saya sih ya dari. Nah itu jadi satu itu kita penduduknya besar dan Cina membuktikan, dan India itu dengan penduduk besar itu berarti ekonomi harusnya tumbuh baik. Jadi bukan liability ya? Harusnya menjadi potensi. Kebalikan liability apa tuh? Bonus apa ya? Artinya keunggulan, hal yang positif ya. Advantage ya. Comparative advantage. Exactly. And then yang kedua, kita resource rich, bayangin 40% nikel adanya di kita, 70% geothermal ada di Indonesia, 40% nikel Indonesia, yang kata Faisal Basri tidak ada negeri setolol ini. Dia bilangnya setolol ini karena dari tata niaga nikel itu 90% ke Cina. Iya betul. Kenapa Cina? Cina itu karena mau memberi kickback
Kalau negara maju kan nggak boleh, Refli. Iya. Karena dia punya apa udah ini. Iya, gitu. dia punya GCG yang, itu yang baik gitu. Kalau negara maju. Yang mau nangis di situ. Kalau Refli lihat kan kayak itu Morowali segala macam. Saya pernah 3 kali mendampingi Ibu Mega ketemu langsung dengan Presiden Jinping. Iya. Saya swear orang baik tuh, orang baik, pekerja keras dan seterusnya. Jadi artinya kalau pejabat kita pejabat tinggi negara kita waktu kontrak agreement tuh mengutamakan national interest, maka persoalan tenaga kerja ini kan bayangin harusnya kan di tenaga kerja kan maksimum tenaga asing kan 5%. Yang di Indonesia nggak ada lah. Ini bener Pak JK tuh sampai tukang paku aja, tukang cangkul datang dari sana. Kemudian mengenai transfer of teknologi nggak ada mekanisme itu. Kemudian profit sharing ya. Nah kenapa? Karena tadi hampir semua pejabatnya tuh ikut saham kosong di situ. Saya pernah tulis di Kompas juga. Itu di situ ditulisan transfer struktur ekonomi gitu. Nah jadi sebenarnya yang tolol itu bukan negara, yang tolol itu masyarakat. Nah yang ketiga, kalau pemerintahnya pinter itu, kalau dapat saham kosong pinter. Untuk diri sendiri bukan untuk diri sendiri. Nah yang ketiga kalau boleh saya lanjut ya, kenapa kita itu disayang Allah ya? Yang ketiga itu dari posisi geoekonomi, Refli. Mungkin bukan orang kelautan nggak tahu, nggak Refli? 40% dari seluruh barang, produk ya, komoditas yang diperdagangkan seluruh dunia 40% tuh melalui laut Indonesia, Refli. Melalui ya? Laut Indonesia gitu. Oh berarti Selat Malaka itu sangat strategis. Busy. Saya lagi-lagi pernah nulis di Kompas itu setiap hari minimal 200 kapal itu. Terus tapi yang menang Singapura. Iya, karena dia providing sarana prasarana yang bagus, world class, betul. Pelabuhan Singapura sama Malaysia aja kalah kita. Iya, sama gitu. Port Klang. Nah, pejabat tinggi kita hanya untuk tambah labu kapal sebentar, buang air balas, wah tepuk tangan sejam dalam sekian. Ya menurut saya benar-benar menjijikan. Minum Prof, sebentar Prof. Nah harusnya kan kita bangun dong pelabuhan minimal seperti Port Klang ya, sehingga kalau sekarang 80% kapal yang lalu lalang ke Selat Malaka itu bertambat labu ya, beli telur, beli air di Singapura, kita bisa ada 30%-nya. Bayangin bisa creating job itu jutaan orang tuh. Refli kalau kita punya pelabuhan sekali bersingapura ya. Minum dulu Prof. Saya kalau udah gini semangat. Itu karena saya itu anaknya orang miskin, nelayan ya. Tapi qadarullah pernah jadi menteri dan saya pun tahun 95 nggak baca CV saya. Alhamdulillah Refli tahun 95 saya dikasih hadiah Pak Harto sebagai profesor dosen teladan nomor 1 seluruh Indonesia. Oke. Prof berapa tahun jadi profesor? Saya sejak 2003 Refli itu. Umur berapa ya? Udah lama. Saya one of the youngest professor lah. Kalau saya mau sebenarnya umur 36 udah ini. Jadi qadarullah Refli waktu saya dosen itu dosen terlaris seluruh Indonesia. Iya. Freeport saya yang mendesain soal tailing disposalnya, Newmont yang submarine tailing disposal di Selat Alas saya yang menentukan itu. Bahkan AMDAL 7 hektar tuh saya ketua timnya untuk supaya harusnya 100.000 hektar saja. Nah jadi makanya tadi sebenarnya passion saya itu guru besar gitu dan qadarullah sejak saya SD, SMP, SMA 2 Cirebon, IPB saya lulus terbaik terus sampai di Kanada. Makanya salah satu ya atau mungkin yang utama kebahagiaan dunia saya waktu saya diangkat jadi menteri zaman Gus Dur, Bu Mega tuh saya kan waktu itu pure dosen bukan dari politik. Itu aja Refli bahwa generasi muda tuh merasakan sistem meritokrasi. Jadi kalau kita ingin menjadi someone tuh harus teladan, harus kerja keras, harus ikhlas, harus soleh gitu kan. Nah sehingga kalau sekarang iya kan sekolah aja nggak bener gitu ya, umur dipaksakan harus nggak memenuhi jadi wapres. Can you imagine itu Rafi? Demi Allah itu aja yang saya ngeri dengan rezim sekarang itu. Kalau orang-orang yang tidak berkapasitas, kita orang masih punya orang semacam Gita Wirjawan, Dino Patijalal gitu. Kalau soal ini tandingan memimpin negara gitu ya Allah Robbi itu aja gitu mau dikemanakan. Padahal negara kita tuh negara yang jadikan rebutan oleh kapitalisme, oleh musuh-musuh negara gitu. Geopolitik harus kita kuasai, bagaimana memanage manufacturing gitu. Jadi sangat kompleks ya. Tapi Prof ya, di Indonesia ini program sebaik apapun itu nggak akan jalan kalau korupsi. Exactly ya. Jadi kalau misalnya kita bikin program baik,
ya kan? Katakanlah ada satu orang yang ini mendesain baik, tapi baru satu level di bawahnya udah dibajak, nggak akan pernah jalan. Karena sistem nggak dibangun. Saya kan tahu juga ya, saya kan pernah fitnah itu, tapi kan orang tahu lah saya spesial pun nggak makan uang dan mungkin saya the cleanest minister lah, silakan orang qadarullah ya, saya di dalam pun di ini ya. Itu kan bagian dari musuh-musuh negara Indonesia yang nggak ingin orang capable ya, orang yang relatif ikhlas macam kita itu diberi amanah kan. Cuman kalau saya korupsi itu intinya kemunafikan, Refli. Kalau saya renungi ya, di pencegahannya dan di penindakannya. Kalau di pencegahannya, Refli, mohon maaf ya, harusnya kita lakukan 3 hal secara paralel. Pertama adalah stop kemunafikan, yaitu gaji presiden, menteri itu terlalu rendah, terlalu munafik ya. Karena bayangkan menteri hanya 25 juta, presiden 115 juta, kalah sama komisaris BUMN yang staff dia. Saya punya misalnya katakanlah Pratikno tuh, dia punya staff khusus tuh di Pertamina udah hampir 10 tahun tuh. Betul. Itu gajinya plus tantiem kalau dia prorata per bulan itu lebih dari 1 miliar. Betul. Jadi kan nggak masuk akal. Masa menterinya cuma puluhan juta? Tahu nggak jawabannya? Karena kemunafikan tadi. I know, jadi subsidi silang. Jadi makanya demi Tuhan saya berharap ya, harusnya yang dibereskan situ dulu. Dan tapi bukan hanya peningkatan gaji, Refli. Yang kedua adalah reward and punishment-nya. Kalau gajinya udah tinggi, benar-benar ada orang korupsi dan korupsinya itu bukan karena politisasi ya, benar-benar melakukan korupsi, itu yang harus dihukum seberat-beratnya gitu. Yang ketiga tentunya teladan dari atas. Saya sangat terkesan tuh waktu 6 bulan sebelum hari H pemilihan presiden di Amerika antara Joe Biden lawan Donald Trump. Kan anaknya Joe Biden sakit tuh, Refli, kanker, masuk rumah sakit ya. Cuman mau dioperasi, mohon maaf itu di CNN itu udah public domain lah. Nggak ada uang si Biden tuh. Dia mau jual rumah. Nah kata si Obama, Joe nggak usah jual rumah, aku pinjemin saja. Kata Obama, bro, buat kita orang negara yang mau maju harusnya, si Joe Biden kan 35 tahun loh jadi anggota DPR, jadi senator, pernah jadi wakil presiden, tapi hidupnya sedang-sedang aja. Kayak Hatta. Jadi mau saya kalau negara ini mau maju tuh ke depannya, kalau orang yang jadi presiden, ingin jadi menteri, jadi gubernur, ya harus dengan siap seluruh keluarganya hidupnya sedang-sedang aja, Refli. Nah, kalau mau kaya raya, monggo di entrepreneurship, di swasta. Jangan jadi pejabat publik. Kalau Anda jadi pejabat publik tambah kaya, Anda nggak kerja berarti. Nah, itulah salah. Tapi sekarang orang efeknya begitu, kalau pengusaha jadi pejabat publik itu untuk meningkatkan saham perusahaan dia. Nah, itu kan nggak benar ya. Itu yang harus diakhiri. Jadi sekali lagi, karena kita tuh potensi tuh harusnya we have every reason tuh, Indonesia tuh punya segala alasan untuk maju dan makmur ya. Kenapa kita belum maju makmur, bahkan makin sakit karena tadi pemimpinnya tuh majoritinya itu pembohong lah, tidak punya kapabilitas lah, dan tidak ngukur baju gitu ya. Tapi Prof ya, nanti Prof akan menghadapi challenge yang luar biasa. Sebagai parlemen member yang senior dengan usia 66 tahun, nanti insya Allah waktu dilantik tuh udah hampir 66 tahun, berhadapan dengan anak muda yang 20-an tahun. Wah, yang gayanya mungkin datang pelantikan dengan Mercedes Benz-nya, dengan BMW-nya, dengan mobil Rubicon-nya dan lain sebagainya, ya kan? Dan mereka adalah anak-anak orang kaya. Karena kalau saya udah pastikan kalau 20-an tahun jadi anggota parlemen, pasti mereka anak-anak orang kaya semua itu. Entah bapaknya, entah mertuanya dan lain sebagainya. Dan ternyata sama aja, ketika mereka miskin mereka korupsi, ketika kaya mereka lebih korup juga. Karena kayak Fata Morgana nggak pernah puas. Karena level korupsi mereka berbeda jadinya kan. Dan konon katanya biasanya yang anggota DPR yang idealis itu ada 2 kemungkinan. Dia ikut nyemplung biar dia nggak dimusuhin, atau dia 1 periode aja berhenti udah. Let's see, tapi saya tidak bermaksud sok suci ya,
itulah pentingnya beragama. Itulah pentingnya bahwa akhirat itu ada dan kita yakin bahwa saya kan ya seperti Refli bilang itu, saya sebenarnya manusia paradoks itu, punya jiwa yang kanan gitu. Nah, tetapi saya kan berkesimpulan Refli ya. Kebajikan tanpa power lumpuh. Nah, power tanpa kebajikan brutal. Saya berdoa pada Allah di sisa hidup saya di dunia ini ingin menjadi bagian sebagai dakwah kebajikan, bukan gitu ya. Begitu ya, saya ingin punya power tapi untuk kebajikan karena rakyat kita miskin dan saya kebetulan Refli ya. Mudah-mudahan ini ya Allah bukan ria, saya penolong Refli. Sejak di Gebang tuh gitu. Hanya Refli gitu. Saya terkenal penolong itu. Salah satu yang fitnah saya kan gara-gara sumbang menyumbang gitu. Begitu ya. Jadi saya ingin, cuman kan kalau nolong sendiri kan paling setahun berapa 200 juta. Tapi kalau dengan policy kayak, nah itu menyinggung soal misalnya makan siang Pak Prabowo minta maaf ya, mungkin bahwa benar, tapi Bapak seperti memberi ikan bukan kailnya ya. Jadi kalau keluarga, kalau orang tua itu makmur punya daya beli Pak, nggak usah diajarin soal gizi, nggak usah diajarin tuh. Nah kalau hanya diberi kail, peluang dan karena mentalitas birokrat itu masih begini koruptif gitu, itu pasti disunat 15% lah. Dan jadi kemudian, ini program gede uangnya dan setiap hari keluar duit. Ini barisannya mau nyunan udah banyak ya. Refli, saya kemarin Rohandi juga tim sukses saya setahun di rakyat tuh. Mohon maaf Pak Jokowi, mudah-mudahan Bapak bertobat tuh. Attitude Bapak yang setiap kunjungan tuh memberikan sepeda, kaos, nasi bungkus, luang itu memberi efek negatif pada bangsa ini yang sangat merusak itu. Jadi efek pertama adalah Refli, jangan dibawa. Bangsa peminta-minta jadi. Itu udah masif itu. Yang kedua Refli yang ngeri lagi, rakyat kita menganggap pemimpin yang baik itu pemimpin yang memberi itu. Jadi in my case saya beruntung karena mungkin saya orangnya sopan begini ya, saya ramah gitu ya. Jadi saya kemarin kalau menurut fakta ya, saya dengan biaya termurah tapi dengan suara terbanyak gitu. Sorry, kalau mau karena kita terus terang, berapa biaya yang dikeluarkan waktu kemarin saya hanya keluar 10. Itu 10 dengan suara terbanyak. Berapa suara? 98.000 itu suara terbanyak ya. 98.000. Suara kedua Pak Daniel tuh orang Golkar tuh, itu 80.000 sekian itu suara ketiga si Dev Laksono. Tapi begini, saya even ya, saya membayangkan Prof ya, 10 itu kan meaning, ya kan? Nggak mungkin bagi orang Indonesia tidak ada. Saya kalau 10 ada koma tuh untungnya 90% dari itu sahabat saya yang bantu. I know. Maksud saya itu realistis dengan tapi maksud saya bagaimanapun akhirnya even kita tidak melakukan money politik ya, tetap aja ongkosnya gede banget tuh. Ongkos untuk APK dan lain sebagainya. Betul, untuk baliho aja tuh minimal 1M kan Rafi. Kemudian setiap kita kunjungan kan ada ini misalnya perjalanan dinas, 200 orang makan box makan kita kan rakyat miskin masa itu ya. Jadi memang demokrasi liberal ya atau one man one vote sebenarnya sih bertentangan bukan one man one vote, one person one vote. One vote right ya. One person right. Nanti yang teman-teman Ahwat marah itu. Jadi itulah dalam makanya saya ya Allah kenapa para ahli hukum ya atau orang-orang bijak Indonesia nggak kembali ke sila keempat sih bahwa kita demokrasi perwakilan gitu.